Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami Kembang Setaman Group, dan dimana saat ini kami berada di desa yang mempunyai banyak pantangan, yaitu kami berada di Desa Meliwang. Desa Meliwang berada di wilayah Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan di Desa Meliwang inilah menurut kami adalah sebuah desa yang banyak pantangannya bagi masyarakat Meliwang sendiri. Nah, bagaimana pemirsa untuk kita ketahui lebih lanjut tentang Desa Meliwang ini? Oke, ikutilah perjalanan kami. Let's go. Pemirsa Kembang Setaman Group, Desa Meliwang, Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur adalah merupakan desa yang berada di paling utara wilayah Krek, jadi perbatasan dengan Gelondong. Jadi Desa Meliwang ini adalah merupakan desa paling utara di wilayah Krek. Dan Desa Meliwang merupakan daerah perbukitan, karena Desa Meliwang ini mulai dari arah timur ke barat membujur, itu di sebelah utara desa ini ada bukit. Nah, tujuan kami memang berada di Bukit Meliwang tersebut, pemirsa, karena di Bukit Meliwang tersebut ada sebuah makam wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliaunya bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini dahulu kala datang di Krek, tepatnya di Meliwang ini, diperkirakan dari berbagai sumber ini adalah masa sebelum zaman para wali songo. Nah, jadi sebelum zamannya para wali songo, Mbah atau Sayyid Abdullah ini sudah datang dari negeri Arab sana ke Krek ini, dan tepatnya di Meliwang. Dan pada saat itu pemirsa diceritakan oleh berbagai sumber bahwasanya Sayyid Abdullah datang ke Meliwang ditemani oleh kerabatnya atau sahabatnya, atau mungkin rekannya lah, boleh demikian dikatakan. Beliaunya pun juga bernama Abdullah, tapi karena ini kelihatannya kembar sama-sama Abdullah, maka yang sahabat Sayyid Abdullah ini banyak juga yang mengatakan Sayyid Abdurrahman. Dan makamnya beliau Sayyid Abdullah ini berada di puncak Bukit Meliwang, dan di sebelah baratnya ada makam kecil juga, yaitu sahabatnya tadi yang kami maksudkan, yaitu beliaunya bernama Sayyid Abdurrahman, merupakan sahabat dari Sayyid Abdullah dari negeri Arab sana yang datang di wilayah Kecamatan Krek, khususnya di Meliwang ini. Nah, dan pada saat itulah pemirsa, beliau berdua ini menyebarkan agama Islam di wilayah Krek bagian utara,
yaitu tepatnya di Meliwang. Dan Meliwang ada juga yang mengatakan bahwasanya Meliwang ini merupakan desa yang paling banyak pantangannya. Jadi paling banyak pantangannya. Karena apa pemirsa? Karena makam beliau Said Abdullah bersama Said Abdurrahman yang ada di puncak Bukit Meliwang ini ada di sebelah utara, maka seluruh masyarakat Meliwang ini tidak diperkenankan mempunyai rumah yang menghadap ke utara. Jadi rumah yang ada di Meliwang ini memang setelah kami telusuri ya tidak ada yang menghadap ke utara atau menghadap ke makamnya beliau yaitu Sayyid Abdullah ya. Tidak ada yang menghadap ke sana. Karena apa? Karena merupakan pantangan. Jadi masyarakat pun juga takut untuk melanggar pantangan yang telah berlaku di masyarakat itu. Itu antara lain demikian. Dan di Meliwang pun juga masyarakat Meliwang tidak boleh memelihara atau menyembelih yang namanya wedhus gibas. Jadi kalau pemirsa pergi ke desa Meliwang, jangan mengharap untuk bisa melihat wedhus gibas di sana. Jelas tidak ada, karena masyarakat Meliwang merupakan pantangan untuk memelihara atau menyembelih wedhus gibas. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, masyarakat Meliwang sendiri tidak diperbolehkan memakai ikat kepala yang berwarna merah. Jadi mungkin pada saat itu Said Abdullah ini mempunyai ikat kepala merah mungkin ya, atau memakai ikat kepala merah. Karena khas orang bagian negeri Arab sana kan juga ada yang ikat kepalanya merah. Mungkin kalau masyarakat Meliwang memakai ikat kepala yang berwarna merah, dianggap adalah menyerupai dari panjenenganipun Sayyid Abdullah yang ada di Meliwang ini. Maka oleh sebab itu untuk masyarakat Meliwang tidak diperkenankan memakai ikat kepala yang berwarna merah, karena ya dikhawatirkan bisa menyamai ikat kepalanya Sayyid Abdullah. Demikian. Dan selanjutnya pemirsa, untuk pantangan yang keempat bagi masyarakat Meliwang yaitu apabila ada wanita yang melahirkan tidak boleh memakai korset yang berwarna biru. Korset ini semacam yang dililitkan di pinggang ibu-ibu yang baru melahirkan ini loh. Itu tidak boleh berwarna biru ya. Korset ini kayak udet, tapi kalau udet kan panjang ya. Tapi kalau korset itu ya hanya sekedar melilit sekali tapi lebar. Itulah korset ya. Jadi ibu-ibu yang sedang melahirkan tidak diperkenankan untuk memakai korset berwarna biru. Sedangkan pantangan yang kelima pemirsa, untuk masyarakat Meliwang sendiri tidak diperkenankan atau tidak boleh atau merupakan pantangan ya untuk menikah dengan tetangga desa. Jadi di Meliwang ini ada tetangga desa Meliwang ini namanya Desa Kasiman. Dan masyarakat Meliwang tidak boleh menikah dengan orang Kasiman. Itu pantangannya demikian sampai sekarang ini. Dan konon diceritakan juga pernah ada yang melanggar, namun setelah melakukan apa yang menjadi pantangan tersebut pemirsa,
masyarakat pun juga tidak lama artinya ada semacam bencana, ada semacam musibah lah demikian ya. Jadi makanya pantangan-pantangan ini akhirnya bagi masyarakat Meliwang sangat ditaati, ditaati sekali. Begitu juga untuk para petani yang ada di Meliwang, pemirsa. Para petani-petani yang ada di Meliwang tidak boleh memakai cangkul buatan pabrik. Nah, ini yang mungkin kesulitan untuk zaman sekarang ya. Soalnya cangkul ini kan juga banyak yang pabrikan semua ini. Dengan pandi besinya sekarang ini sudah langka. Nah, tetapi di Meliwang tetap diusahakan karena ini merupakan pantangan, sehingga di Meliwang masyarakat petaninya tetap mentaati ini dan tidak ada yang memakai cangkul buatan pabrik. Dan yang ketujuh, pemirsa, merupakan pantangan masyarakat Meliwang yang ketujuh adalah membangun rumah yang permanen ya, tidak diperbolehkan untuk membangun rumah permanen. Artinya permanen semuanya, permanen mulai dari depan sampai belakang, permanen ini tidak diperbolehkan. Boleh membangun rumah yang permanen, namun dalam satu rumah itu tetap harus ada rumah yang non permanen, begitu, dari papan kayu kayak atau dari ya pokoknya yang rumah-rumah tipe-tipe lawas-lawas gitulah ya. Nah, itulah merupakan pantangan. Jadi pantangan masyarakat Meliwang ini banyak sekali, ada 7. Maka oleh sebab itu, pemirsa, di dalam judul video ini kami beri judul Desa Meliwang yang Banyak Pantangan. Kembali kepada Said Abdullah, pemirsa, bahwasanya Said Abdullah dulu berjuang memperjuangkan syiar agama Islam yang ada di Meliwang ini, dan konon beliau Said Abdullah bersama rekannya Said Abdurrahman ini yang pada saat itu mempunyai kodam atau pembantu lah ya. Jadi mempunyai pembantu atau kodam yang bersifat gaib. Jadi pembantunya Said Abdullah ini bersifat gaib yang berupa macan-macan ya. Jadi banyak macan-macan yang istilahnya melindungi atau mengelilingi beliau si Said Abdullah ini. Jadi ini bentuknya gaib. Makanya sesuai dengan pandangan tersebut ini ada kaitannya bahwasanya biasanya masyarakat Meliwang apabila memelihara wedhus gibas atau kambing gibas itulah ya, atau biri-biri atau apalah itunya. Kambing gibas itu biasanya ya langsung hilang, musnah, seakan-akan ditelan bumi, lenyap gitu. Dan konon menurut cerita masyarakat bahwasanya wedhus gibas itulah ya dimangsa oleh harimau yang ada di Meliwang tersebut. Nah, itu jadi ada alasannya, pemirsa, kenapa kok tidak boleh memelihara atau menyembelih wedhus gibas ya. Alasannya karena beliaunya si Said Abdullah bersama rekannya tadi ini memang mempunyai pembantu atau punya kodam-kodam gaib yang berupa harimau-harimau yang sangat buas sekali. Dan untuk rumah-rumah masyarakat Meliwang kenapa tidak boleh menghadap utara? Ya karena, pemirsa, karena apabila rumah masyarakat itu menghadap utara berarti menghadapi dari makam beliaunya Said Abdullah tersebut. Jadi makanya tidak boleh. Dan hal ini, pemirsa, ini bertolak belakang dengan adat kebiasaan yang ada di daerah Banjar. Ya, apabila pemirsa ini di Banjar ada desa namanya Sembungin, dan Sembungin itu mempunyai suatu dusun namanya Jombok ya. Di Jombok itu ada juga semacam
punden atau ya tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Jombang itu namanya Banjungan. Ya, di Banjungan itu letaknya pun juga di atas bukit di utara kampung. Namun masyarakatnya justru tidak boleh membelakangi Banjungan itu. Jadi masyarakat di Sembungin khususnya di desa atau di dusun Jombang ini, semua rumah ini menghadap ke utara, menghadap ke Banjungan itu. Walaupun toh di selatannya rumah ini jalan raya, jadi tetap rumah itu menghadap ke utara. Itu kondisi yang ada di Jombang, desa Sembungin, Kecamatan Bantar, Kabupaten Tuban. Nah, sedangkan di Meliwang ini bertolak belakang karena makam beliau Said Abdullah ada di utara atau di atas bukit utara desa. Masyarakat pun tidak boleh mempunyai rumah yang menghadap ke utara. Nah, ini kebalikannya antara Sembungin dan Meliwang. Nah, itu demikian pemirsa. Jadi semua rumah yang ada di Meliwang ini setelah kami telusuri memang tidak ada yang menghadap ke utara. Karena apa? Ya tadi seperti di depan kami sampaikan bahwasanya apabila rumah masyarakat menghadap ke utara berarti menghadapi beliaunya Said Abdullah yang ada di Bukit Meliwang tersebut. Sedangkan untuk menyembelih kambing dan memelihara kambing gibas tadi ya karena itu tadi ya, dan tidak boleh memakai ikat kepala yang berwarna merah ya karena Said Abdullah pada saat itu kesukaannya memakai ya surban atau apalah ya ikat kepala seperti itu ya, ikat kepala yang berwarna merah, tidak boleh menyamai, pokoknya tidak boleh menyamai dari Said Abdullah. Demikianlah kepercayaan dari masyarakat Meliwang tersebut pemirsa. Dan Meliwang sendiri ini menurut versi yang lain ini adalah sebuah sebuah cerita bahwasanya Meliwang ini dari asal kata melipir lawang. Jadi Meliwang ini adalah melipir lawang. Yang dimaksud melipir lawang itu apa pemirsa? Ya karena kembali tadi Said Abdullah bersama rekannya ini mempunyai kodam-kodam gaib yang berupa harimau atau macan lah ya. Ini setiap malamnya itu melipir di pintu ya, lewat di pintu masyarakat penduduk desa Meliwang tersebut. Jadi melipir itu lewat pelan-pelan ya di depan pintu, lewat pelan-pelan depan pintu, itu macan-macan itu. Dan andai kata di situ ada ternak namanya wedus gibas atau kambing gibas, nah itulah jadi mangsanya ya. Makanya setengah cerita atau setengah kepercayaan Meliwang ini adalah kodam dari Said Abdullah yang berupa macan tersebut tiap malamnya melipir lawang. Melipir lawang itu lewat cara pelan-pelan di pintu masyarakat itu, seakan-akan mengendap-endap begitu, yang ingin merekam sebuah mangsa. Itulah Meliwang, melipir lawang. Nah, dan makam beliau Said Abdullah bersama rekannya yang ditengari adalah Sayyid Abdurrahman pemirsa, ini memang sekarang sudah dalam tahap pembenahan yang lebih bagus ya. Ini rupa-rupanya pemerintah desa atau apa ini ya, ini sudah mulai berbenah lebih bagus lagi, dan kemarin kami bertandang di sana, cungkupnya juga mau diganti yang baru ya. Jadi banyak sekali masyarakat di tiap harinya yang berziarah di sana, dan ada hari-hari tertentu memang sangat ramai sekali di sana, sangat ramai sekali ya di Bukit Meliwang ini. Jadi apabila kesehariannya ini biasa-biasa ya, tetap ada orang ziarah 1, 2, 3 atau berapalah itulah, mungkin rombongan hanya berapa mobil atau, tapi kalau hari-hari tertentu yang ditentukan oleh pengurus yayasan
di Meliwang ini ada hari tertentu malam Rabu atau apa ini, kami pun juga kurang begitu kurang begitu mendetail pertanyaan kami tentang hari kegiatan rutinnya itu selapan sekalinya itu hari apa ya. Jadi memang di tiap hari selapan ya, jadi per selapan sekali ini ramai sekali di situ. Pengunjungnya bukan hanya dari Meliwang, bukan hanya dari Tuban pemirsa, konon juga dari Bojonegoro, dari Gresik, Surabaya dan lain sebagainya, bahkan dari Jawa Tengah juga ada. Nah inilah Bukit Meliwang yang beliau bersemayam di sana adalah Said Abdullah, seorang ulama besar penyebar agama Islam di Desa Meliwang, Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban, dan beliaunya berasal dari negeri Arab langsung ke Tuban dalam rangka mensiarkan agama Islam di zaman sebelum adanya Wali Songo di tanah Jawa ini. Berarti para Wali Songo itu lebih dulu dari Said Abdullah ini, lebih tua, demikianlah, lebih tua. Dan ini juga banyak para alim ulama yang kaliber nasional pun juga kalau acara haulnya ini juga datang di sini ya. Jadi haulnya pun juga sangat ramai sekali dan meriah sekali dengan adanya pengajian besar ya. Jadi dan ini juga lokasinya pun sekarang sudah tertata rapi. Yang tadi naiknya ini terlalu terlalu nyeklik cara wong Jawa, terlalu sekarang ini naiknya sudah langsam ya. Jadi tapi lebih jauh, agak lebih jauh ini nanti dibuatkan jalan baru oleh desa, sehingga mungkin dari kaum tua atau ibu-ibu ini tidak begitu capek lah. Tapi kalau jalan yang lama, memang benar-benar naiknya ini ya tinggi sekali memang. Tapi sekarang ini sudah langsam, sudah tidak begitu naik begitulah, tidak begitu nyeklik. Demikianlah bahasa Jawa ini, nyeklik itu apalah. Nah, itulah Meliwang pemirsa, dan kami kemarin Kemang Islaman Group juga sempat bertandang di Meliwang sana, dan alhamdulillah di sana kami juga bisa bertemu dengan para tukang-tukang yang lagi berbenah membuat jungkup baru, dan ini juga rupanya mau ada dibangun musola baru besar sekali. Justru ini laksana masjid kayaknya malah musolanya ini. Ada tempat mandi, kamar mandi, tempat berwudu juga baru semuanya. Nah pokoknya hari ini di akhir tahun 2021 ini Meliwang lagi berbenah ya. Jadi Meliwang mungkin akan lebih megah, dan karena memang Meliwang terkenal ya, sejak dulu kala memang banyak peziarah-peziarah yang datang di Bukit Meliwang ini. Dan sekali lagi pemirsa, Bukit Meliwang ini adalah mempunyai beberapa pantangan, antara lain 7 pantangan tersebut yang sudah kami sampaikan di depan tadi, yaitu rumah masyarakat tidak boleh menghadap utara, dan masyarakat tidak boleh menyembelih atau memelihara namanya wedus gibas juga tidak boleh, dan masyarakat tidak boleh pula memakai ikat kepala yang berwarna merah. Ibu-ibu yang baru melahirkan pun juga tidak boleh memakai korset yang berwarna biru, dan masyarakat sana pun juga tidak boleh menikah dengan tetangga desa, khususnya dengan desa Kasiman ya. Tidak boleh. Dan para petani pun juga tidak diperbolehkan memakai cangkul buatan pabrik. Nah, dan yang ketujuh adalah masyarakat Meliwang walaupun kaya raya tidak boleh membangun rumah permanen seluruhnya. Jadi harus ada bagian tertentu yang semi permanen, jadi ala-ala rumah-rumahan desa gitulah gitu. Demikianlah. Nah, dan ini apabila pemirsa hendak juga atau berminat ya untuk berziarah, kami persilahkan dari Krek
langsung ke utara ya kalau dari arah Krek. Tapi kalau dari arah Tuban Kota nanti di situ ada namanya Desa Gelondong ya. Gelondong itu ada pertigaan langsung ke selatan ya, kira-kira 1 kiloan lah dari Gelondong. Lalu langsung nanti ada pertigaan desa, ada gapura yang bertuliskan masuk Desa Meliwang, demikian pemirsa. Inilah Meliwang mempunyai suatu keunikan tersendiri. Karena apa? Karena makam beliaunya Said Abdullah yang ada di Bukit Meliwang memang benar-benar mempunyai tuah dan berkeramat atau keramat sekali, sehingga sampai hari ini masyarakat Meliwang tidak berani untuk melanggar apa yang menjadi pantangan, apa yang menjadi istilahnya larangan lah ya, larangan yang ada di Meliwang sana. Karena Meliwang pemirsa ya, tadi memang latar belakangnya adalah melipir lawang. Nah, sedang yang melipir ini adalah harimau macan yang siap menerkam. Melipir lawang adalah jalan pelan-pelan, hendak menerkam itu di pintu-pintu masyarakat, demikian. Oke pemirsa, demikianlah cerita kami tentang Meliwang yang banyak pantangan. Dan mudah-mudahan apa yang kami ceritakan ini berkenan, dan apabila apa yang kami ceritakan ini pun juga kurang atau banyak salahnya, kami segenap kru Kembang Setaman mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maka oleh sebab itu, sekali lagi salam dari kami Kembang Setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.